Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai integrasi toko online yang kita buat dengan Laravel dengan payment gateway. Dalam hal ini yang akan kita integrasikan adalah payment gateway Mitrans. Mitrans merupakan ya bisa dikatakan salah satu payment gateway yang cukup populer saat ini, dan kebetulan saya sudah beberapa kali menggunakan ini untuk project di kantor. Yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, pastikan mempunyai account di Mitrans. Kalian daftar sebagai developer di sana. Cukup mudah, nanti biasanya melengkapi beberapa data kayak semacam ID juga, ID card dan seterusnya. Kemudian ketika nanti sudah mempunyai account di Mitrans, kalian akan punya dashboard sandbox seperti ini. Untuk pengaturan-pengaturannya nanti kita bisa pelajari bareng-bareng. Kemudian juga dokumentasi integrasinya cukup lengkap di sini, dan kemudian untuk nanti kita akan implementasikan untuk yang snap integration di sini. Jadi nanti kurang lebih seperti ini alur program untuk paymentnya. Jadi dari toko online yang kita buat, misalkan udah check out, ketika check out itu dia akan generate token ataupun URL dari Mitra. Jadi token jadi nanti pas order itu dia akan generate token yang digunakan untuk pembayaran di Mitra. Nah, token itu ataupun URL itu ketika diklik dia akan lari ke landing page untuk paymentnya di Mitra. Nanti ada muncul form untuk pembayaran, memilih mau pakai bank transfer, kartu kredit dan sebagainya, banyak sekali pilihannya. Sampai dengan ya kayak GoPay, kemudian Laku juga udah ada. Kemudian user nanti melakukan pembayaran. Nah, ketika pembayaran itu ada banyak kondisi di sini, apakah sukses, apakah gagal, ataukah mungkin belum melakukan pembayaran, dia udah back lagi ke merchant, ke toko online kita. Ini perlu kita sediakan handling case-case-nya. Contohnya misalkan untuk yang payment sukses, berarti kita perlu istilahnya perlu bikin URL untuk landing page sukses paymentnya. Kemudian juga ketika gagal kita perlu bikin landing page untuk gagal paymentnya. Dan juga yang sangat penting adalah payment notification ini. Jadi seketika proses pembayaran dilakukan di Mitran akan mengirimkan data transaksi pembayaran ke merchant, ke server kita. Jadi kita akan nangkep data yang dikirimkan oleh Mitran ke aplikasi kita yang akan kita gunakan untuk memproses pembayaran terhadap order yang terkait. Jadi ketika pembayarannya valid dan sesuai, berarti nanti ordernya akan berubah status menjadi sudah dibayar dan seterusnya, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Kita akan langsung aja. Jadi nanti kita akan menggunakan library yang sudah dibuatkan oleh Mitran. Tinggal pakai saja. Mitran. Ya. Nah, ini. Jadi Mitran udah bikinkan client library-nya untuk mengakses fitur-fitur yang ada di payment gateway Mitran. Jadi kita tinggal install, kemudian tinggal contohnya ini pertama kita install dulu, kemudian nanti tinggal setting aja. Jadi yang terpenting adalah kita mempunyai server key yang kita dapatkan ketika kita sudah mempunyai account di Mitran. Dalam hal ini kita karena masih development, berarti server key-nya adalah server key yang sandbox atau mode development.
Jadi modelnya ini aja, kita punya server key udah semua udah tinggal pakai. Dan juga di sini ada example, ada contoh-contoh yang sudah dibuat. Kita tinggal copy aja bagaimana handling notifikasi dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan menggunakan yang snap redirect. Ya, snap redirect. Snap redirect ini karena saya nggak ingin repot untuk bikin interface baru di payment ini, jadi cukup menggunakan yang sudah ada di Mitran. Kalau mungkin yang jago bikin UI bisa menggunakan ini, bisa di custom sendiri desain-desainnya. Tapi untuk kali ini saya cukup menggunakan yang udah ada di Mitran aja. Jadi saya fokus ke proses paymentnya. Yang pertama kita install dulu ini. Kita install dulu library-nya. Besar. Lambat. Baik, sambil menunggu proses instalasi, di sini ini kita bikin aja di root controller biar nanti mudah manggilnya. Jadi ketika kita mau request ke Mitran, kita harus initiate dulu ini config-config-nya. Kita copy aja, kita taruh di nah, anggap saja nanti saya sudah mempunyai Mitran server key. Saya bikin environment variable-nya seperti ini, Mitran server key. Jadi nanti di env dan bisa tambahkan seperti ini. Kita ke root controller di sini. Kita akan bikin method baru namanya ini payment get misalnya. Kemudian server key-nya akan manggil dari env yang sudah kita definisikan dengan gini. Sudah. Dan saya agak lambat tuh. Kita sambil lanjutkan juga. Nah, ketika ini udah didefinisikan di sini, nanti kita akan update di proses checkout-nya order. Proses checkout. Nah, di sini ada proses checkout. Jadi kita akan taruh nanti proses generate token untuk pembayaran itu di sini setelah ada penyimpanan order dan juga order item. Kita akan taruh di sini. Saya bikin metode baru, this generate payment token. Nah, parameternya adalah data order yang sudah tersimpan di sistem, di database.
Berarti kita perlu bikin baru metode ini. Di sini adalah kecil. Kita bikin privat method baru. Parameternya adalah order. Yang pertama kita lakukan adalah kita panggil metode yang kita buat tadi, initial init payment gateway, biar config-confignya terpanggil. Kemudian kita siapkan beberapa data yang dibutuhkan untuk generate token. Jadi sebenarnya dengan data yang minimal seperti ini sudah bisa untuk generate token. Jadi saya pengen agak komplit sedikit generate tokennya. Kalau mau lengkap kita coba lihat di sini. Lengkapnya seperti ini. Lengkapnya seperti ini. Tapi saya tidak akan selengkap ini, cukup yang penting-penting saja. Yang pertama adalah tentang data customer details. Yang pertama first name, kita ambil dari order, kemudian customer first name. Ini kita ambil dari data ini, customer first name dan seterusnya. Kemudian last name, order, customer last name. Ada email, ada nomor handphone, itu aja untuk yang data customer. Berikutnya adalah data transaksinya. Kita bikin misalnya param seperti ini. Yang pertama adalah enable payments. Jadi kita bisa definisikan payment apa aja yang aktif di saat pembayaran nanti. Kita bisa definisikan. Pilihannya ada banyak sekali di sini, ada credit card, MoneyPay dan seterusnya. Saya akan pakai semuanya dulu. Tapi yang penting kita bisa nanti bisa custom, jadi perlu kita siapkan seperti ini. Saya mungkin perlu bikin seperti ini, perlu bikin constant di models payment, bikin payment channels, kemudian transaction details. Transaction details isinya adalah di sini transaction details isinya adalah order ID, ini berarti kita ambil dari order, kemudian code, kemudian ada gross amount, jumlah ordernya atau jumlah yang harus dibayar, order kita ambil dari grand total. Kemudian di sini sebenarnya ada item details, kita bisa definisikan barang-barang yang dibelanja atau item-itemnya, tapi saya nggak perlu karena ini opsional sebenarnya. Dan ini biasanya akan sinkron antara gross amount dengan
item detail. Misalkan item detailnya ada 2, harganya 10.000, berarti di sini gross amount-nya harus 20.000 dan seterusnya. Jadi saya akan skip dulu yang ini, nggak wajib. Yang paling penting adalah gross amount-nya sesuai. Kemudian ini customer details, kita panggil dari yang udah ada di sini, bisa definisikan. Kemudian expiry, kita bisa definisikan jatuh tempo atau batas waktu pembayarannya kapan di sini dari create ordernya itu. Di start time-nya kita ambil dari tanggal sekarang, ini, kemudian unitnya adalah berapa, 7 di sini. Dalam hal ini adalah duration-nya adalah hari. Jadi misalkan booking sekarang atau di order sekarang, berarti nanti paymentnya akan bisa dilakukan 7 hari ke depan maksimal. Oke. Di sini kita ini dulu, kita cek apakah sudah komplit di sini. Kenapa ya? Kita coba ulang. Oke, mungkin kita perlu tambahkan juga ini payment channels di modul payment. Sebelum ke sana, ini kita definisikan payment channelnya. Hampir saya pakai semua ini, nanti tinggal hapus aja ya, nggak, misalkan kita mau cuma pakai credit card sama bank transfer misalnya, atau mungkin cuma pakai GoPay dan credit card, kita bisa hapus yang lain. Kemudian kita juga bitcoins atau media. Selesaikan. Untuk labelnya juga perlu kita ambil di sini. Ini sudah. Oh ya, ini perlu kita panggil juga dari sini tadi, biar sekalian.
ya. Ini status-status payment yang mungkin kita dapatkan dari Mitran. Jadi pas nanti dapat notifikasi ke sistem, dia akan ada statusnya, status transaksinya, untuk mempertimbangkan status ordernya nanti. Oke, kita coba ulang. Kita nanti juga akan bikin kode payment untuk internal, nanti hampir mirip dengan yang kode order yang pernah kita buat. Ini untuk sekedar ya penomoran aja, penomoran payment, generate code. Logiknya hampir mirip, tinggal cuma beda di sini aja, kode payment, kode ininya, kode nomornya nggak ada masalah, tinggal copy aja. Kemudian apa lagi? Oke, semoga aja bisa download pluginnya, internya agak lemot hari ini. Baik, sambil kita siapkan juga untuk, oke, sudah selesai di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah kita akan coba di sini kita akan coba generate token menggunakan data-data yang sudah kita buat di sini. Jadi sebelumnya kita coba lihat. Kita coba order baru. Oh ya, sebelum ke sana kita perlu nambah field di tabel order untuk nyimpen tokennya, token paymentnya. Token kita tambahkan lebih dahulu. Migration, ke artisan make migration and payment token to orders table. Bikin kolom baru di tabel order. Itu payment token sama payment URL. Kita tambahkan juga drop column.
Sekalian juga saya ingin menambahkan status di tombol payment. Add status to payment status. Oke, saya kira cukup untuk penambahan kolomnya. Kita kembali ke order controller untuk melihat data-data yang dibutuhkan apakah sudah komplit nantinya. Oke, kita order baru ini. Check out. Oke. Ini kita coba place order. Harusnya berhenti di sini. Enggak benar. Oke, jadi ya data-datanya, enable payment-nya ya udah, kemudian transaction details ini betul, order ID udah juga, customer-nya udah benar, expiry benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk generate tokennya pakai ini. Oke, di sini kita sekarang bikin variable sini. Kemudian coba kita lihat isinya nanti apa. Insert number. Expiry unit. Oh, terbalik ini. Sorry, balik. Kita coba lagi. Oke, dapat pesan error dari mitrannya. Oke, ya tokennya udah terus generate dari jadi ini token yang diberikan oleh mitra untuk paymentnya. Kalau kita coba buka ini ya, kita copy, kita buka di browser, nah, dia akan tampil seperti ini. Ini Ozora ini kebetulan saya daftarnya dulu pakai merchant Ozora ini. Ini datanya udah benar, order ID-nya benar, jumlahnya udah benar, ini muncul pilihan-pilihan untuk pembayaran, banyak banget pilihannya. Kita bisa pakai. Oke, berarti sampai di sini udah benar.
Nah, kita coba simpan ini ya. Kita simpan ke tabel order dulu. Oke, kita save ulang ini terus tak saja, refresh. Payment token tidak ada lagi. Nah, kita belum jalankan migrate-nya. Oke, belum kita jalankan. Ya, sudah. Ordernya sukses. Kemudian, nah di sini ini akan kita linkkan ke URL paymentnya tadi. Kita update di template-nya di save order di sini. Ini kita akan update, tapi kita perlu kasih kondisi juga. Jadi if ordernya adalah tidak atau belum dibayar, is not paid, baru muncul linknya. Kalau udah dibayar berarti nggak muncul linknya. Jadi kita perlu bikin metode ini juga. Nah, ini nanti adalah payment URL-nya. Order payment URL. Oke, kita coba. Ini error, berarti kita perlu bikin ini di model order. Kita bikin metode baru di model order. Kita ambil di sini. Ini function ini. Tinggal return aja, return this payment status sama dengan save.paid. Jadi is paid apakah dibayar, berarti kalau udah dibayar berarti returnnya adalah true. Kalau karena belum dibayar harusnya muncul tombolnya di sini. Ya, muncul tombolnya. Kemudian kalau kita lihat linknya sama dengan yang udah kita dapatkan tadi. Berarti kalau ini diklik dia akan muncul ke sini, muncul ke payment di sini. Sampai di sini kita sudah bisa generate token payment, kemudian di redirect ke paymentnya mitra. Sebelum kita lakukan pembayaran di sini, kita perlu siapkan alamat ataupun URL untuk menerima informasi pembayaran yang dilakukan di mitra. Jadi kita perlu bikin controller baru untuk menerima itu. Kita bikin payment controller. Itu juga kita harus bikin routing juga.
saya punya 3 router baru. Yang pertama adalah payment notification. Ini yang akan kita gunakan untuk menerima notifikasi dari Mitran. Jadi ketika proses pembayaran dari Mitran, dia akan kirim data, akan diterima di sini. Nanti kita setting di dashboard. Dan payment complete ini kalau pembayarannya sukses, kemudian kalau fail, atau gagal, akan didirect ke sini. Tapi kita juga perlu bikin metode-metode yang diperlukan di payment. Yang pertama adalah notification di sini. Tapi sebelumnya kita panggil dulu model-model yang akan kita gunakan. Pertama adalah model order. Kemudian yang kedua adalah model payment. Jadi kita akan bikin 3 method nanti. Complete function pertama adalah notification. Kemudian ini. Kemudian yang kedua adalah metodenya completed. Ini ketika pembayaran sukses, maka si mitra nanti akan didirect ke sini. Kemudian ada lagi tadi yang bikin fail, dan satu lagi kita bikin satu lagi yaitu unfinished. Adalah fail. Nah, untuk notification ini kita bisa coba dulu untuk nangkep data, apakah bisa nangkep data atau belum dengan Postman. Kita coba dengan Postman dulu. Nanti di URL-nya akan seperti ini harusnya, http localhost, kemudian portnya adalah 8000, port Laravel kita, kemudian payment notification. Kita coba. Ini karena dia butuh CRF token ya. Ini butuh CRF token, padahal nanti si Mitran nggak tahu CRF tokennya itu apa. Berarti kita perlu bikin untuk URL ini nggak perlu CRF token. Kita bisa lakukan dengan definisikan itu di sini di app, kemudian http middleware, di sini verify CSRF token data
tambahkan di sini exceptnya, jadi pengecualian untuk tidak perlu mengirimkan si srf token untuk URL tertentu. Oke, kita coba ya, dapat sini. Nah, kemudian saya udah punya sampel untuk contoh ini ya. Saya punya sampel untuk contoh notifikasi yang dikirim oleh mitra. Contohnya aja untuk misalkan yang ini. Coba untuk yang jadi nanti contoh notifikasinya seperti ini berupa JSON data, ada order ID dan seterusnya, sampai status transaksinya juga. Nanti kita akan tangkap di sini. Oke, seperti ini ditangkap. Nah, notifikasinya akan diolah nanti, tapi akan beda-beda ketika kreditas seperti apa, ketika bank transfer seperti apa, akan ada perbedaan. Tapi umumnya data-data pokok seperti order ID, kemudian payment status, jumlah pembayaran itu tidak berubah strukturnya. Sebenarnya untuk handle notifikasi kita sudah bisa lihat contohnya di repo-nya Mitran, cukup lengkap seperti ini. Jadi kita nangkep statusnya, kemudian nanti statusnya itu diolah ketika statusnya apa yang perlu kita lakukan sudah ada seperti ini. Nah, karena cukup panjang, saya akan kopikan yang sudah saya siapkan aja. Nanti kita akan pelajari lebih detail satu-satu. Kita close, kita taruh di sini. Jadi dia seperti ini. Yang pertama kita get content JSON yang ada di sini yang kita kirimkan. Kemudian kita decode JSON-nya. Terus kemudian, nah ini penting, valid signature. Karena ini apa ya istilahnya, URL-nya bisa diakses dari public. Salah satu cara untuk memastikan bahwa request-nya itu benar-benar dari Mitran, kita perlu signature di sini. Nah, signature ini udah disiapkan juga oleh Mitran untuk bagaimana generate signaturnya, kemudian istilahnya ngecek validasinya. Jadi intinya adalah signature ini merupakan hashing SH512 kombinasi dari order ID, kemudian status code, gross amount, dan server key-nya. Nah, ini adalah kuncinya, server key. Jangan sampai kita kasih tahu ke siapapun selain yang punya wewenang. Nanti kalau signaturnya itu sesuai dengan signatur itu di sini. Kalau ini valid, berarti dia bisa meroses di dalamnya, bisa lanjut. Tapi kalau signaturnya ini beda, berarti ini bukan request yang valid, artinya di luar request dari mitra. Oke, di sini udah ini payment gateway ini unlock config-confignya tadi yang kita buat. Kemudian ini pengecekan apakah ordernya sudah dibayar atau belum. Kalau ordernya is paid atau sudah dibayar, berarti kita return error, artinya order sudah dibayar biar nggak double payment. Terus kemudian ini terus ya udah
Nah, ini handlingnya sangat mirip dengan yang ada di sampel di GitHub-nya Mitran, cuma tinggal penyesuaian aja statusnya. Coba misalkan credit card, kemudian statusnya challenge kayak gini, kalau statusnya challenge berarti nanti statusnya apa, kalau selain itu sukses dan seterusnya, kalau settlement ya biasanya pending dan seterusnya. Oke, nah ini kita kumpulkan data-datanya seperti ini, kemudian kita simpan ke tabel payment. Nah, notifikasi ini satu order bisa saja tidak cuma sekali notifikasi dari Mitran, bisa saja 2-3 kali bisa seperti itu. Jadi kadang pertama kali dia ngirim notifikasi pas statusnya pending, kemudian kedua mungkin pas paymentnya sukses dan seterusnya. Itu akan kita simpan semua. Jadi bisa saja satu order nanti, satu order di tabel order sini, dia akan mempunyai banyak payment di sini. Tetapi hanya akan ada satu payment yang sukses. Dan payment sukses itu yang akan kita proses untuk menentukan status ordernya di sini, status paymentnya. Jadi kita simpan semua apapun notifikasi dari Mitran biar ya untuk melihat ini sih historinya. Berapa kali sih hitnya untuk order tertentu itu paymentnya. Jadi kita bisa untuk rekonsiliasi untuk nanti mungkin ya ngecek historinya. Udah itu kalau udah paymentnya udah tercreate, payment statusnya dicek. Kalau payment statusnya itu adalah sukses atau settlement, nah berarti kita perlu proses ordernya, statusnya menjadi paid, kemudian status ordernya menjadi confirmed, terkonfirmasi. Oke, seperti itu. Coba kayak ini. Apa yang terjadi? Account, account, payment notification, payments. Mungkin karena ordernya nggak ada di sini. Ya, karena data ordernya nggak ada. Kita coba lihat di sini. Dia udah sampai sini prosesnya. Dia udah masuk sini, kemudian order coba lihat. Ya, berarti karena memang kode ordernya ini tidak ada, kode order yang order ID yang di sini nggak ada karena nggak ada di database. Udah nggak ketemu dia. Nah, berikutnya adalah kita akan coba konfigurasi biar si Mitran bisa ngirim notifikasi ke sini untuk pembayaran yang ini, pembayaran yang di sini. Nah, kita perlu bantuan service lain karena ini masih development dan URL-nya lokal, berarti Mitran nggak bakalan tahu localhost 8000 itu di mana, itu nggak bakalan tahu. Kita perlu gunakan yang namanya ngrok, teman-teman tahu dan pernah menggunakan. Intinya kita bikin public URL di ngrok, kemudian dia akan di forward ke alamat lokal kita. Ini nanti detailnya bisa pelajari sendiri. Nah, contohnya di sini saya tinggal eksekusi aja perintah seperti ini, ngrok http 8000, maka saya akan dapat URL baru.
URL public untuk alamat Laravel ini. Oke, saya akan coba jalankan di sini. Saya install di root folder zero. Kemudian HTTP, portnya adalah 8000. Kita lihat. Nah, ini adalah alamat publik aplikasi kita yang ada di lokal di sini. Berarti kita perlu setting ini di dashboardnya Mitra di sini. Kita lihat pengaturannya ada di sini. Pengaturan snap preferences. Bukan. Oke, di konfigurasi pengaturan, kemudian konfigurasi. Nah, ini kita ganti ID-nya. Saya sebelumnya udah nyoba, tapi biasanya ID-nya karena ini versi yang free, dia akan reset untuk setiap 7 jam atau 8 jam. Yang terbaru adalah pakai ini. Saya akan ganti ini juga. Ya. Oke. Ini. Jadi nanti URL seperti ini. Yang pertama adalah URL notifikasi. Ini seperti yang kita buat di sini. Payments notification. Ini yang paling penting di sini. Kemudian ketika pembayarannya komplit, dia akan diredirect ke sini. Ketika pembayarannya tidak selesai, akan diredirect ke sini. Ketika pembayarannya gagal, akan diredirect ke sini oleh mitranya. Ini saya save. Nah, di sini berikutnya adalah kita akan lanjutkan proses payment di sini. Proses paymentnya. Oke, kita cek dulu di tabel payment. Udah ada data belum? Ya, belum ada data. Nah, pembayaran pertama kita akan coba dengan kartu kredit. Kartu kredit. Nah, untuk testing credentialnya kita bisa cari di sini. Testing credential. Bisa dicoba ini. Ada banyak banget testing di sini. Misalkan ini saya akan nyoba yang gagal dulu. Saya akan nyoba yang gagal di sini. Oke, saja. Saya gunakan ini. Berlaku hingga ada di sini di paling bawah. Berlaku hingga 25 bulannya 01. Oke, ini kita ganti 0125, kemudian kodenya CVV 123. Dan kita bayar sekarang. Kita cek dulu sebelum kita submit. Paymentnya nggak ada. Dan kita bayar sekarang. Proses. Kartu gagal proses. Kita lihat di sini ada data yang dikirim. Oke. Proses. Agak lambat. Oke, muncul seperti ini. Kemudian passwordnya kita coba ini. Oke. Ya, gagal. Tapi ini memang gagal yang diharapkan karena yang saya inputkan adalah untuk yang gagal kartu kreditnya. Nah, kita lihat notifikasinya di sini.
ya kita dapat notifikasi payment untuk order ini. Kita lihat datanya. Di sini datanya pakai ini BNI, kemudian credit card, debit ini ya. Kemudian statusnya adalah deny, gagal. Nah, harusnya ketika status paymentnya deny, maka order yang terkait, yakni order 21 ini, status paid-nya belum terbayar. Kita lihat 21. Masih unpaid, kemudian ini juga belum ke-update juga. Harusnya nanti kalau sudah sukses bayarnya, ini jadi paid. Oke, kita coba yang sukses. Kita coba yang sukses. Coba lagi. Kita coba pakai kredit juga. Ini coba yang sukses ini. Kemudian 1125, 123. Terus seperti ini. Kita inputkan passwordnya. Oke. Transaksi berhasil. Kita lihat di payment. Dia akan ada notifikasi baru dan statusnya sukses. Maka harapannya ketika pembayaran sukses seperti ini, maka ordernya akan jadi confirmed dan juga statusnya adalah sudah terbayar atau paid. Oke. Berarti ini sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, berikutnya adalah ini, dia udah ketika sukses bahkan akan redirect ke completed seperti ini. Nah, kalau kita akses ya, lebih cepat kita langsung di sini ya. Nah, dia akan blank seperti ini karena di status completed dia nggak ada apapun di sini. Nah, ini akan saya isikan dengan seperti ini. Akan diisikan seperti ini. Jadi ngecek order ID-nya, kemudian dicari di tabel order. Kalau dia statusnya unpaid, dia redirect ke fail sini. Kalau dia sukses, dia akan ada muncul seperti ini. Nah, sekarang fail aja lah. Sekarang fail, kita copy juga. Dan juga yang finish ini kita belum implement. Ini nanti hampir mirip. Mungkin hampir mirip dengan yang di sini. Kita pakai aja. Nah, intinya adalah belum selesai bayar. Oke. Kita lihat. Satu. Ini harusnya complete ya. Oh iya, ini complete, benar complete. Tapi ini salah harusnya. Sukses address-nya adalah sukses. Intinya ada complete, bener. Oke, apalagi yang belum? Saya kira untuk pembayaran dengan Metran seperti ini kurang lebih. Mungkin ada beberapa case yang belum ke handle, nanti bisa di komen di kolom komentar. Mungkin ada yang kelewat dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa dapatkan notifikasi payment dari Metran, dan dengan notifikasi itu kita bisa handle untuk status ordernya, apakah dia sudah terbayar atau belum, khususnya. Baik, saya kira cukup untuk kali ini pembayaran dengan Metran, dan saya pikir
fitur-fitur utama untuk toko online ini sudah dibahas. Tinggal nanti adalah kembali ke bagian adminnya, bagaimana menampilkan daftar ordernya, kemudian nanti bagaimana menginputkan mungkin tracking order untuk tracking pengirimannya, dan seterusnya. Kita akan bahas di video-video yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.